Kalau tidak, bobol habis, bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Ini draft awal. Kamu itu sebenarnya pura-pura lupa atau amnesia. Kan yang membuat undang-undang itu kan DPR. Sedangkan dari PDIP sendiri itu kan yang duduk di Senayan itu kan kursinya paling banyak. Dan yang mengesahkan undang-undang itu kan juga ketua DPR-nya. Dan ketua DPR-nya itu siapa? Puan Maharani, anak dari ketua umum PDIP, partai lo. Ternyata Mahasewa ditunggangi. Besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya. Aduh, sudah kuduga, ternyata bukan mahasiswa, ternyata Mahasewa. Pantes yang di demo RUU TNI bukan RUU perampasan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dugaan aktor intelektual di balik demo anarkis yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia akhir-akhir ini ya. Semakin kesini semakin viral ya di media sosial bahwa aktor di balik demo itu diduga adalah Partai Kebo ya. Paham ya? Kebo ya, Kebo, Partai Kebo. Hahaha. Kalau saya sih ini menurut saya bukan dugaan lagi gitu ya kayaknya ya, karena dugaannya menurut saya nyaris benar gitu. Hahaha. Dugaan yang 100,01% benar gitu. Hahaha. Selain memang ada isu bahwa tiap demo digelontorkan anggaran 2 miliar ya katanya, juga saat ini bertebaran di media sosial kader elit Kebo yang seolah-olah menentang revisi Undang-Undang TNI ya. Tetapi ini menurut saya sangat aneh sekali teman-teman ya. Kenapa? Ya karena yang menjadi ketua yang mengesahkan ya, yang menjadi ketua DPR adalah kader elit Kebo. Ketua panitia pembahasan RUU-nya juga fraksi Kebo. Coba bayangin ya, yang membahas Kebo, yang mengesahkan Kebo ya, yang menolak Kebo, yang menjadi aktor demo Kebo. Ini benar-benar tukang adu domba kelas receh menurut saya. Ujung-ujungnya makjulkan Prabowo. Astagfirullah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hahaha. Pasukan Mahasewa inilah yang pernah melengsarkan Soeharto dan Gus Dur. Pasukan elit. Silakan baca sendirilah ya. Saya mah no komen ya, ada nama partai di bawahnya itu, nggak ngerti itu partai apa. Gimana menurut teman-teman ya? Tulis di kolom komentar. Lanjut. Ternyata Mahasewa ditunggangi. Besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya. Aduh, sudah kuduga, ternyata
bukan mahasiswa, ternyata mahasewa. Pantes yang di demo RUU TNI, bukan RUU perampasan aset. Ternyata penjaga koruptor. Aduh, ngakak. Komen nih. Kira-kira bayaran siapa? 16% atau 24%? Atau anaknya Imam Mahdi? Komen. Iya, ini sebetulnya adalah strategi lama teman-teman ya. Jadi demonya didanai, kemudian juga menyiapkan agen gitu ya, peserta demo yang sengaja disusupkan ya untuk menunggangi demo tersebut. Tujuannya untuk apa? Ini saya kasih tahu ya, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa ya. Dan saya juga ya, yakin ya teman-teman semuanya sebagian besar juga pernah kuliah gitu ya. Cuma ini sharing pengalaman aja ya. Kenapa ada tim yang sengaja disusupkan, ditunggangi oleh aktor intelektual di balik demo tersebut? Ya sepele aja. Agar demo tersebut berjalan sesuai yang direncanakan oleh pemilik agenda ya, anarkis. Kalau mahasewa yang demo saja, nggak ada jaminan anarkis bro, nggak ada, ya kan? Harus ada pemicu. Nah, pemicu ini adalah orang-orang yang ditunggangkan di situ dan biasanya sudah berpengalaman dan tidak berstatus sebagai mahasiswa ya. Jadi yang melempar-lempar batu, ya, yang memprovokasi, mendorong-dorong dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang disusupkan ya agar mahasewa tadi itu terprovokasi ya. Inilah skenario sinetron jadul gitu ya. Lanjut. Donatur demo pembenci Jokowi satu persatu mulai terbongkar. Ya iyalah, ya kan mudah kali membongkar kedok orang-orang macam kayak gini. Kalau di zaman Orde Baru dulu ya, misalnya mengungkap siapa aktor intelektual yang melengsarkan Soeharto, ya sulit karena pada saat itu teknologi informasi tidak secanggih dan semasif saat ini. Kalau saat ini rakyat jelata sudah bisa berlagak sebagai seorang detektif ya kan, dan hasilnya sangat luar biasa loh. Dan mereka semua adalah mafia yang bisnisnya terusik. Waduh. Foto di bagian bawahnya ini hanya pemanis ya teman-teman ya. Pemanis loh ini. Jangan disangkut pautkan dengan kalimat di atasnya ya, dengan caption. Saya nggak ngerti juga kenapa sih netizen menggabungkan foto ini dengan tulisan ini. Kurang kerjaan kayaknya. Hahaha. Lanjut. Kalau tidak, bobol habis bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Ini draft awal. Kalimatnya begini. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara dan bla 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 bla. Lalu pasal 47 ayat 2 itu ditutup dengan kalimat serta kementerian garis miring lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Adian, kamu itu sebenarnya pura-pura lupa atau amnesia? Kan yang membuat undang-undang itu kan DPR. Sedangkan dari PDIP sendiri itu kan yang duduk di Senayan itu kan kursinya paling banyak. Dan yang mengesahkan undang-undang itu kan juga ketua DPR-nya. Dan ketua DPR-nya itu siapa? Puan Maharani, anak dari ketua umum PDIP, partai lo. Takut ya karena TNI ada yang dimasukkan di cyber negara atau BIN gitu ya. Takut ketahuan korupsinya ya. Berarti bener dong, siapa yang mengkondisikan demo di seluruh Indonesia itu? Siapa dalang di balik demo?
seluruh Indonesia itu. Memang sekarang mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu yang dicari bukan ilmu, tapi duit sama nasi bungkus. Soalnya apa? Mahasiswa sekarang itu otaknya didengkul. Dan rata-rata mahasiswa sekarang itu tidak nurut sama orang tuanya yang sudah membiayai mereka untuk kuliah. Tapi mahasiswa sekarang takutnya malah sama ketua BEM dan ikut demo. Nah, nanti kalau kalian demo terus ada bentrokan, kalian mati. Lagunya Ku Lihat Ibu Pergi. Mendelogok. Aduh. Aduh. Dibahas sendiri, disahkan sendiri, dibahas dengan cara ngebut, disahkan dengan cara ngebut, ditolak sendiri, digoreng-goreng sendiri, dicaci maki sendiri, menebarkan ketakutan-ketakutan sendiri, di demo-demo sendiri, ya kan, dibayar pakai uang sendiri. Ini lakonnya apa, Torun? Aduh, lakonnya kok gampang ditebak, Torun, Ron, aduh. Macam kayak gini ternyata ya, wajah partai yang selama ini seolah-olah partainya wong cilik ya. Wong cilik apa wong licik ya? Wong cilik lah, ya kan? Ya, kita harus waspada teman-teman ya, karena tujuan dari semua itu cuma satu, yaitu makjulkan Prabowo dan Gibran, lengserkan Prabowo dan Gibran. Ini bahaya laten yang kalau tidak diwaspadai bisa berakibat fatal di masa yang akan datang. Lanjut. Dalang dibalik demo adalah Hasto, kroni, dan drama politik. Murahan PDIP jalur gendeng. Coba kita telaah satu persatu. Hasto Kristianto, sekjen PDIP, lagi kena kasus korupsi. Apa reaksinya? Main drama. Dia bilang ini kriminalisasi. Dia klaim diperlakukan tidak adil. Bahkan, dia ngotot minta pindah ke Rutan Salemba, biar lebih gampang dikunjungi simpatisan. Lah, ini tahanan atau pejabat 4 VVIP. Tapi tunggu dulu, ini belum puncaknya. Hasto juga minta semua barang bukti dikembalikan. Bentar, ini kasus korupsi, bukan barang ketinggalan di lost dan found. Barang bukti itu justru jadi alat untuk membongkar kejahatan. Kalau semuanya dikembalikan, terus KPK mau nyidik pakai apa? Tarot? Oke, kita geser dikit ke demo-demo yang belakangan ramai. Awalnya dikira protes rakyat, tapi setelah dikupas, ternyata ada yang lebih menarik. Banyak indikasi bahwa dalang di balik demo ini ya, mereka-mereka juga, PDIP dan kroninya. Kenapa? Karena mereka nggak terima Hasto diobrak-abrik KPK. Coba lihat pola mainnya. Begitu kasus Hasto mencuat, demo semakin brutal. Isunya beragam. Mulai dari pemilu curang sampai RUU yang katanya kontroversial. Tapi intinya, satu, mengalihkan perhatian. Bikin gaduh biar fokus publik beralih dari kasus korupsi mereka ke isu lain. Yang lebih absurd, ada yang minta judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Katanya demi demokrasi. Lah, sejak kapan kelompok yang doyan nepotisme peduli sama demokrasi? Padahal, kalau jujur-jujuran, tujuan utamanya simple. Cari celah buat nyerang lawan politik dan nyelamatin orang-orang mereka yang terjerat hukum. Yang paling parah, demo ini udah kebablasan. Nggak sekadar orasi, tapi rusuh. Ada fasilitas publik dirusak, ada aparat diprovokasi, bahkan TNI dilecehkan. Ini masih mau dibilang gerakan rakyat? Jangan bodohi masyarakat. Ini gerakan elit politik yang kalap karena skenario mereka nggak jalan sesuai harapan. Kita ini udah 2025. Masyarakat nggak sebodoh dulu. Sudah bisa bedain mana aksi murni dan mana yang pesanan. Publik bisa lihat siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan bangsa dan siapa yang cuma main drama demi kepentingan sendiri. Jadi pesan buat yang masih main drama, berhentilah bikin kekacauan. Rakyat sudah muak dengan sandiwara politik yang basi. Setelah skenario kriminalisasi gagal membentuk opini publik, langkah selanjutnya apa? Betul, playing victim jilid 2. Hasto mulai bicara soal demokrasi yang terancam dan hukum yang dipolitisasi. Lah, sejak kapan koruptor bisa ngeluh hukum dipolitisasi? Kalau enggak korupsi, mana mungkin ditangkap? Yang lebih lucu, ada beberapa kader PDIP yang ikut nimbrung. Membela Hasto seolah-olah dia ini pahlawan reformasi. Hasto dizalimi, kata mereka.
Tapi mereka lupa satu hal. Yang menzalimi rakyat itu ya para pejabat korup, duit negara dikorupsi, rakyat yang harus nanggung akibatnya. Jadi kalau mau bicara soal kezaliman, lihat dulu siapa yang jadi korban sesungguhnya. Nah, setelah drama playing victim ini kurang laku, strategi berikutnya apa? Coba-coba main tekanan politik. Ya, jadi dalangnya ya tadi di bagian depan sendiri ya sudah kita saksikan bareng. Dalangnya ya si itu ya kan, ya partainya itulah. Jadi ini memang apa namanya ya, momen-momen khusus gitu ya. Jadi partai terbesar di Indonesia ini menurut saya ya dugaan ya. Saat ini memang dalam kondisi yang sangat darurat gitu ya. Selain terjepit terkait juga pendanaan karena dilakukan efisiensi oleh pemerintah sehingga anggaran di berbagai kementerian, di berbagai instansi, di berbagai sektor itu berkurang. Jadi yang semula mungkin sangat mudah memainkan anggaran, saat ini mereka mengalami kesulitan. Itu pertama. Yang kedua, internal partai tidak kondusif karena si Sekjen Moncong Kura-Kura saat ini berstatus sebagai tersangka dan Mamak Ketum juga berpotensi menyusul si Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Dan berbagai hal lain begitu yang mereka mungkin memutuskan perlu melakukan serangan habis-habisan ya. Jadi memanfaatkan nafas yang tersisa gitu. Ya kita lihat aja nanti ya siapa kira-kira yang menang. Apakah Prabowo yang akhirnya tunduk dengan skenario partai terbesar di Indonesia ya dengan demo dan lain sebagainya. Ataukah partai terbesar di Indonesia justru tunduk ya dengan keteguhan Presiden Republik Indonesia. Saya sih berharap Presiden Republik Indonesia yang menang karena di tangannya lah bangsa dan negara ini saat ini dititipkan ya. Lanjut. Mahasiswa terluka saat berdemo RUU TNI. Saat dibawa ambulan, polisi diduga enggan memberikan jalan. Wah, saya melihat komentarnya di sosial media, banyak netizen yang setuju ataupun mendukung perlakuan polisi untuk tidak memberikan jalan. Karena apa? Para masyarakat dan para netizen tidak suka dengan kelakuan mahasiswa yang seperti itu, yang suka berdemo, membuat onar, demo dengan anarkis. Makanya para netizen mendukung tindakan polisi untuk menghalangi jalannya ambulan. Ya, ini gimana ya? Kalau menurut saya ya, mohon maaf teman-teman ya, mungkin saat kali ini pendapat saya kurang sependapat dengan nggak disukai gitulah oleh teman-teman semua. Kalau menurut saya kemanusiaan itu di atas segala-galanya ya, walaupun itu mahasiswa yang saat ini mungkin terkontaminasi, terdoktrin oleh paham-paham yang tidak baik. Tapi kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi. Jadi menurut saya seharusnya para mahasiswa yang terluka mungkin karena digebukin oleh petugas ya, oleh aparat karena memang mahasiswa demo dengan cara anarkis ya, sehingga digebukin dan terluka. Kalau memang mereka perlu mendapatkan perawatan ya seharusnya ambulannya tidak dihalang-halangi. Kalau memang benar-benar dihalang-halangi loh ya. Tetapi kalau memang cuma isu aja ya nggak tahu juga. Tetapi kalau misalnya aparat ini menduga bahwa di dalam ambulan itu isinya batu, ingat loh ya, beberapa kali demo beberapa waktu lalu, ambulan yang seolah-olah itu ingin menolong para mahasiswa yang terluka, sebetulnya mereka membawa amunisi, batu, dan bom molotov ya. Jadi kalau memang itu yang terjadi, maka tindakan aparat ini sudah cukup benar. Ini versi saya. Lanjut. Tak sudi diwakili mahasiswa. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin.
Iyalah, saya juga nggak sudi gitu loh. Siapa juga ya kan yang menginginkan suara saya, aspirasi saya itu disampaikan dengan cara diwakilkan kepada para mahasiswa. Orang kalian aja usianya baru 19 ya kan, bahkan juga ada yang 18 ya, baru 20, 21, ngerti apa? Saya juga pernah berusia segitu gitu ya, dan juga menjadi mahasiswa pada usia-usia segitu. Dan saya membandingkan gitu ya, ketika saya saat ini sudah sudah cukup ya, cukup ya begitulah ya. Nah, saya membandingkan saya di masa itu ternyata pengetahuan saya gitu loh, pengalaman saya itu sedikit sekali, tapi saat itu ya gayanya itu selangit gitu loh. Iyalah, jadi saya nggak menitipkan, apa namanya, aspirasi saya kepada kalian lah ya, morat-marit ya kan. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen setelah mengetahui bahwa demo yang terjadi di Jakarta dan anarkis selama ini ternyata ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja disusupkan dari luar kota. Waduh waduh waduh. Selain sengaja digerakkan oleh Kebo ya, dengan dana 2 miliar sekali demo ya, 1 hari 2 miliar, ternyata juga ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja disusupkan dari luar kota. Mereka inilah yang bertugas ya menjadi agen pemantik untuk memprovokasi mahasiswa agar melakukan tindakan anarkis ya. Misalnya melempar batu, mendorong-dorong pagar, kemudian ya dan lain-lain gitu ya, termasuk cacian dalam bentuk verbal ya. Dan sudah bisa ditebak lah strategi-strategi macam kayak gini itu strategi receh menurut saya, strategi murahan. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang dugaan aktor di balik demo anarkis yang terjadi di banyak daerah di Indonesia ya. Semakin viral di media sosial, semakin viral di media sosial bahwa aktor ya di balik demo itu diduga adalah Partai Kebo ya. Sekali lagi Kebo, ingat loh ya, Kebo ya. Kalau saya sih, menurut saya ini bukan dugaan ya, tetapi nyaris benar gitu loh. Karena dugaan yang keakuratannya 100,01% itu benar. Selain memang ada isu bahwa tiap demo digelontorkan anggaran 2 miliar, juga bertebaran isu di media sosial bahwa kader Kebo yang menentang revisi UU TNI gitu ya. Tetapi yang aneh adalah kita jangan lupa yang mengesahkan revisi undang-undang TNI tersebut juga kader Kebo ya. Kita harus tahu ketua DPR-nya siapa, dan ketua panitia panja ya pembahasan RUU-nya juga dari fraksi Kebo. Ini benar-benar menurut saya adalah adu domba ya, sangat receh gitu ya, dan ujung-ujungnya memakjulkan Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.